garing atau yang mewakili Bapak dan Lanal atau perwira yang mewakili Bapak masih utuh dan tidak tercacat. Dengan 5 calon Sekali dalam lagi, keadaan bagi Bapak Ibu utuh dan pemilih, tidak ber Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tetapi kalau yang bersangkutan itu positif COVID-19, maka petugasnya pakai hazmat dan kita yang datang ke mereka. Misalnya mereka sedang diisolasi di rumah sakit, maka kita datang ke rumah sakit. Mereka sedang isolasi mandiri, kita datang ke tempatnya. Ya, Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, namun masih terdapat sejumlah permasalahan mulai dari penyaluran APD ke panitia pemilihan, petugas pemungutan suara yang dinyatakan reaktif, dan pro kontra petugas KPPS yang melayani pasien positif COVID-19 bahkan datang ke isolasi ataupun ke rumah sakit. Di sisi yang lain, fakta dan angka masih menunjukkan tren penambahan kasus COVID-19 yang masih belum membaik sehingga muncul kekhawatiran apakah pilkada ini aman dan sudah seberapa siap kita menghadapi pilkada di tengah pandemi. Saya akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan 4 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU RI, ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari UI, ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita membahas soal pilkada. Tinggal menghitung hari ke pilkada ini. Saya akan langsung ke Pak Ilham Saputra terlebih dahulu. Pak Ilham, ini kan yang tengah kemudian ramai juga adalah soal pemilih yang COVID-19 ini didatangi oleh petugas KPPS. Memang sudah ada PKPU-nya dan juga untuk menjamin hak pilih mereka. Tapi apakah sudah dipertimbangkan betul-betul ini Pak Ilham resiko yang akan dihadapi ketika petugas mendatangi tempat isolasi, mendatangi pasien COVID-19? Ya, terima kasih Mas Renhard. Pertama adalah kita ini berusaha semaksimal mungkin memastikan hak konstitusional masyarakat jamin. Ya. Ini mungkin bisa pro kontra terkait dengan ini. Tetapi terkait dengan kemudian kita datangi bagi pemilih yang terkena atau terdampak COVID-19, ini dalam PKPU mengatakan bahwa ini harus berkoordinasi dengan gugus tugas, ya, berkoordinasi dengan gugus tugas dan berkoordinasi dengan rumah sakit setempat. Jadi niat kami sebetulnya bukan untuk apa-apa, tetapi kemudian untuk memastikan seluruh proses atau seluruh hak konstitusional masyarakat itu terpenuhi. Ya. Nah, tetapi kemudian silakan berkoordinasi dengan rumah sakit atau kemudian dengan gugus tugas tempat. Oke. Apakah memungkinkan dibuat metodologi seperti yang kemudian kami sudah persiapkan. Oke. Karena selama ini juga ada pertanyaan dari beberapa masyarakat, bahkan ada masukan. Bagaimana dengan mereka yang kemudian OTG yang harus kemudian diisolasi di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tentu kan ini hak konstitusional mereka bagaimana? Nah, kami dari KPU mencoba untuk memenuhi hak konstitusional mereka dalam Pilkada 2020 kali ini. Oke. Tetapi sekali lagi, nih Mas Renhard, tetap harus kemudian berkoordinasi dengan gugus tugas dan rumah sakit setempat di mana mereka dirawat. Oke. Itu, Mas. Baik. Ya, Bang Ilham, yang jelas kan ini mereka tentu harus pakai APD atau hazmat lengkap begitu ya. Kalau kita lihat dari pernyataan Ombudsman, mencatat ini 27 November, ada 72% Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Kota belum menyalurkan APD ke panitia pemilihan kecamatan. Bagaimana ini Bang Ilham penjelasan dari KPU? Ya, kita sekarang sudah berjalan ya prosesnya. Kebetulan saya sedang melakukan proses supervisi terhadap pengadaan logistik. Nah, sebagian tadi di beberapa tempat itu sudah mulai terpenuhi ya, bahkan sudah mulai didistribusi ke tingkat kecamatan.
Oke, jadi sudah sesuai target, apakah ini kemudian bisa terdistribusi dengan baik, paling tidak H-1 atau H-2 di hari H Pilkada, Bang Ilham? Ya, insya Allah kami optimis kemudian ini sudah terdistribusi dengan baik 1 hari sebelum Pilkada. Oke, baik, saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, yang tengah jadi pro kontra ini kan yang mendatangi pasien COVID-19 tadi itu. Apa resikonya? Oke lah, pasti resikonya tentu kita mungkin sudah bisa membayangkan. Tapi kira-kira menurut Anda ini tepat atau tidak sebetulnya? Sangat tidak tepat. Jadi menurut saya itu harus dihentikan mulai sekarang. Oke. Karena orang itu mempunyai hak hidup. Mereka sedang dying, sedang mendapatkan perawatan di mana harus butuh ventilator dan sebagainya. Yang masuk rumah sakit itu adalah yang derajatnya menengah dan berat. Kalau itu mau didatengin, itu artinya melanggar hak untuk hidup dan hak untuk selamat. Jadi kalau ada yang meninggal, itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sengaja oleh petugas KPU. Karena memaksakan hak konstitusi. Jadi nggak bisa seperti itu. Ini kasusnya beda dengan orang sakit yang biasa. Itu saat diisolasi dan juga dalam kondisi yang sangat berat. Dan angka kematian yang dirawat di rumah sakit itu tinggi sekali. Dengan adanya kejadian semacam ini, akan meningkatkan, apalagi kalau ada pemaksaan. Menurut saya sih dihentikan saja. Dihentikan semua yang dirawat di rumah sakit. Tidak perlu didatangi oleh petugas KPU karena tidak memungkinkan. Oke, Bang Ilham, tadi Anda menegaskan tentu harus berkoordinasi dulu dengan gugus tugas tempat. Apa koordinasinya? Apa yang kemudian menjadi lampu merah bahwa lampu hijau bahwa oke yang ini boleh didatangi, yang ini tidak dan sebagainya. Karena Pak Pandu tadi tegas mengatakan ini tidak tepat, sebaiknya dihentikan. Yang memahami terkait dengan kondisi itu adalah sebetulnya gugus tugas dan kesehatan masing-masing. Ya. Kita sudah berkoordinasi kepada masing-masing dinas dan gugus tugas, terutama di daerah-daerah yang pilkada. Nah, jadi sekali lagi bahwa kemudian kalau memang kemudian gugus tugas tidak mengizinkan, maka berarti kami tidak melakukan atau kemudian memfasilitasi hak konstitusional mereka. Jadi sebetulnya bukan seperti bayangan Pak Pandu bahwa ini adalah orang-orang yang pakai ventilator dan sebagainya. Ya? Tetapi ini mungkin saya terkait dengan secara medik ya, tapi teman-teman yang OTG gitu ya, yang kemudian masih bisa difasilitasi berkoordinasi dengan rumah sakit setempat gitu ya, kalau yang pakai ventilator sudah dirawat segala macam, bukan seperti itu. Nah, tetapi kemudian kalau gugus tugas mengatakan ya kami akan kemudian tidak akan melakukan proses itu. Jadi sekali lagi penting perlu saya sampaikan, KPU berusaha untuk memastikan hak konstitusional masyarakat. Nah, dengan berkoordinasi dengan institusi-institusi yang berwenang. Oke. Itu Mas. Ya, ini jadi yang menentukan standarnya adalah gugus tugas di daerah begitu. Pasien ini apakah bisa didatangi atau tidak dan lain sebagainya. Begitu ya Bang Ilham? Ya, tentu hasil koordinasi kita dengan. Oke, hasil koordinasi dengan pihak KPU. Ya. Oke, baik. Pak Pandu, ada standar begitu artinya yang kemudian diterapkan ke gugus tugas yang nantinya akan menentukan yang lebih paham bagaimana kemudian kondisi di wilayah itu masing-masing. Enggak, bukan karena itu. Ini harusnya diselesaikan secara nasional. Jadi orang yang masuk rumah sakit itu bukan OTG. OTG itu nggak usah dirawat. OTG itu orang tanpa gejala, nggak ada yang masuk rumah sakit. Orang dengan gejala ringan, nggak ada yang masuk rumah sakit. Yang masuk rumah sakit adalah orang yang membutuh bantuan medis. Dan itu dalam gejala sedang dan berat. Jadi yang masuk rumah sakit tidak perlu didatangi oleh petugas KPU karena tidak memenuhi syarat kondisi sehat. Jadi malahan ini akan membuat orang jadi tercengang. Ini karena ketidaktahuan dari KPU dan juga tidak ada ketegasan dari Satgas pusat. Ini tanggung jawab keduanya. Jangan lagi diserahkan ke lempar lagi ke Satgas daerah dan sebagainya. Jadi harus tegas sebelum dilaksanakan itu harus ada keputusan. Hak untuk hidup itu jauh lebih penting daripada hak konstitusi.
Oke, baik, saya ke Kang Saan dulu. Kang Saan, teman-teman di DPR Komisi 2 khususnya membawahi soal pemilihan kepala daerah ini, bagaimana melihat soal pro kontra yang tadi sudah kita bahas sejak awal ini, Kang Saan? DPR kan juga menyepakati bahwa pilkada tetap jalan terus. Ya, pertama memang secara prinsip ya, hak politik dari warga masyarakat itu tidak boleh diabaikan. Itu haknya harus dipenuhi. Itu satu. Nah, terkait dengan pandemi, kami juga meminta bagaimana KPU mensiasati mereka-mereka yang ada dalam isolasi, apakah itu isolasi mandiri di rumah, atau memang nanti seperti tadi di rumah-rumah isolasi yang lain, di Wisma Atlet dan sebagainya. Dan juga tadi saya mendengar dari Pak Pandu, yang mereka di rumah sakit yang kira-kira nanti kan benturan antara hak untuk hidup dan hak untuk memilih, itu mana yang paling urgen. Itu kan KPU tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tapi secara prinsip, hak-hak warga masyarakat untuk memilih tidak boleh hilang. Diusahakan semaksimal mungkin, tapi kalau memang nanti ketika akan dijalankan itu mengganggu hak hidup seseorang, tentu KPU bisa mempertimbangkan kembali, kan. Jadi kan yang dipetakan, yang di rumah sakit, yang dia kena banyak secara medis itu kritis berapa, di isolasi mandiri berapa, dan sebagainya. Itu penting untuk dipetakan oleh KPU. Oke, kita break terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ke Mbak Titi usai jeda melihat bagaimana catatan dari Perludem terkait dengan persiapan pilkada kita. Ini apalagi di beberapa hari menjelang hari H tanggal 9 Desember nanti. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, silakan langsung Mbak. Apa pandangan Anda terkait dengan persiapan kita menuju hari H Pilkada serentak, Mbak Titi? Ya, ada banyak hal yang memang harus kita perhatikan terkait dengan upaya memastikan dua hal. Satu, kualitas teknis pelaksanaan pilkadanya sendiri, dan yang kedua adalah kesehatan dari pelaksanaan pilkada. Mencermati tadi perbincangan di antara Pak Pandu, Pak Ilham, dan juga Pak Saan, di dalam penilaian kami ada 3 hal yang harus diperhatikan. Dalam standar internasional, memang praktik melayani hak pilih para pasien COVID-19 itu dilakukan oleh beberapa negara yang menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi. Misalnya India, lalu Korea Selatan, terakhir juga Amerika Serikat. Tetapi memang mereka memiliki prosedur-prosedur yang sifatnya special voting arrangement atau tata kelola pemilihan secara khusus. Misalnya memilih lewat pos, lalu ada early voting, advance voting. Nah, kalau kita ini kan enggak. Kita ini harus in-person voting. Jadi orangnya yang harus langsung berinteraksi dengan petugas. Masalahnya adalah yang kedua, petugas yang melakukan layanan pemilihan itu bukan petugas kesehatan, tetapi petugas umum yang hanya dilengkapi oleh alat pelindung diri. Sehingga penguasaan pada pelayanan medisnya itu kan tidak seterbiasa tenaga kesehatan. Harus diingat, tenaga kesehatan saja itu ada yang terpapar. Apalagi ini kalau orang biasa. Nah, yang kedua adalah simulasi untuk melakukan itu sepengetahuan kami itu belum tersedia dan belum dilakukan. Nah, dengan beberapa pertimbangan tadi, saya kira lihat perkembangan menanjak atau meningkatnya kasus positif COVID, lalu kemudian kita seperti tergagap di dalam melakukan pelayanan terhadap pasien begitu ya, apalagi nanti yang bertugas bukan tenaga kesehatan, saya kira adalah bijaksana ya untuk meninjau ulang soal pemberian layanan hak suara pada pasien COVID. Karena memang tadi kita tidak punya mekanisme layanan khusus yang mengurangi interaksi seperti di negara-negara yang melayani pasien COVID tadi. Misalnya kalau di Amerika itu walaupun ada in-person voting, mereka punya postal voting atau memilih lewat pos. Di Korea Selatan itu mereka punya early voting atau memilih lebih awal, tidak harus di hari pemungutan suara, sehingga bisa mengurangi kerumunan dan juga beban para petugas. Jadi itu yang hal-hal dinamika yang kami kira juga perlu diperhatikan oleh penyelenggara. Nah, yang kedua, Mas Reinhardt, ini juga ada kondisi soal persiapan logistik. Kita kan di penghujung tahun ya, yang ada cuaca ekstrim, lalu ancaman banjir, gunung meletus.
Nah, hal ini juga memerlukan perhatian. Kita tidak akan ada pilkada kalau kemudian tidak ada logistiknya. Jadi ada beberapa hambatan terkait dengan distribusi logistik. Yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana pengetahuan pemilih soal proses pemilihan menyangkut prosedur protokol kesehatan. Ini juga yang menjadi tantangan tersendiri karena kita tidak mau misalnya karena pelaksanaan hak konstitusional warga negara ini tetapi proteksinya tidak bisa dioptimalkan, lalu pilkada menjadi klaster baru penyebaran COVID. Itu memori kolektif yang kurang bagus bagi warga negara kita. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan terkait juga persiapan lain misalnya kapasitas, pengetahuan petugas soal teknis pemilihan dengan protokol kesehatan, juga beban-beban baru yang harus mereka tanggung, contohnya dengan penerapan aplikasi Sirekap yang menyaratkan mereka harus menggunakan aplikasi digital melalui ponsel Android. Nah, itu beban-beban baru yang harus diantisipasi sehingga pada hari H nanti para petugas kita betul-betul ready gitu ya dengan protokol kesehatannya dan juga tugas untuk menjaga kualitas teknis pemilihannya. Kang Saan, dari pandangan Anda di Komisi 2, apakah memang ini masih perlu ditindaklanjuti, Kang Saan, soal kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi sudah kita bahas, yang juga disoroti oleh Pak Pandu juga, tadi oleh Mbak Titi juga diingatkan beberapa hal. Bagaimana menurut Anda, Kang Saan? Ya, kekhawatiran itu memang menjadi pertimbangan utama dari kami di Komisi 2. Maka ketika kami rapat dengan penyelenggara, dengan Mendagri, bahkan minggu-minggu ini kami ke daerah untuk melakukan kunjungan-kunjungan spesifik, kayak saya ke Semarang dan juga ke Kerawang, itu adalah penekanan terkait bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran COVID. Nah, ini harus dijawab. Makanya kami meminta secara detail ke penyelenggara bagaimana prokes COVID-19 ini benar-benar bisa dijalankan. Nah, memang temuan-temuan yang kami lakukan misalnya ada beberapa mereka yang rapid, ada yang reaktif misalnya. Nah, itu juga dengan waktu yang tersisa bagaimana. Ada persoalan juga nanti ada komisioner KPU ini terkait dengan sarung tangan latex yang sampai hari ini kemarin kami datang itu belum diterima oleh KPU di kabupaten. Apalagi menyebarkan misalnya ke tingkat kecamatan atau ke tingkat PPS. Nah, hal-hal seperti ini menjadi concern kami di Komisi 2. Jadi keselamatan dan kualitas teknis kepilkadaan. Kang Saan, perlukah dibatalkan kebijakan menghampiri pasien positif COVID-19 ini yang kemudian mendatangi langsung begitu? Perlukah itu dibatalkan seperti yang Pak Pandu tekankan? Kalau memang itu bisa mencelakakan dan mengancam hak hidup seseorang, bahkan juga punya resiko si petugas penyelenggara pemilunya terpapar dan nanti bisa menyebarkan ke yang lain, itu bisa dipertimbangkan. Artinya mereka yang kritis ya, tapi yang isolasi mandiri karena dia OTG, karena diidentifikasi positif, tapi isolasi di rumah, isolasi itu kan bisa didatangi. Maka saya ingin sampaikan, KPU harus memetakan sebelum pemilihan dilakukan, mana yang kritis, yang tidak layak untuk didatangi karena resikonya lebih besar ketimbang manfaat secara elektoral, mana yang memang masih mungkin didatangkan. Nah, hal seperti ini perlu sekali lagi dipetakan oleh KPU. Oke, kita break terlebih dahulu. Usai jeda kita coba bahas soal protokol kesehatan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Titi. Kemudian pengetahuan pemilih juga soal standar kesehatan di TPS seperti apa dan hasil reaktif yang didapatkan di beberapa daerah terhadap petugas di pemungutan suara. Kami akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Election, masih bersama saya Reinhard Sirait. Kita coba lihat dulu data yang kami kumpulkan terkait dengan petugas TPS atau KPPS yang reaktif usai menjalani rapid test. Tadi kami sudah kumpulkan di beberapa daerah ya, ada di Padang, Sumatera Barat, ada sekitar 469 anggota KPPS dinyatakan reaktif usai rapid test. Anda yang di rumah bisa menyaksikan di layar televisi rapid test 30 November yang lalu. Di Bali, 1.106 petugas KPPS dan pengamanan TPS reaktif
setelah rapid test. Kemudian di Kepulauan Riau ada 964 petugas yang juga reaktif dites pada 2 Desember yang lalu. Dan terbaru di Kota Bandung. Ada 1.500 petugas KPPS nyatakan reaktif COVID-19. Hasil tersebut didapatkan dari rapid test yang dilakukan kepada 61.866 petugas KPPS. Dan tadi juga koresponden kami di lapangan juga melaporkan 39 petugas di Bandung, petugas KPPS ini positif menjalani swab test. Saya ke Bang Ilham lagi. Bang Ilham, bagaimana mekanisme kemudian ketika ada hasil-hasil seperti ini, ada yang reaktif, ada yang positif, ini seperti apa Bang Ilham? Ya, sebetulnya kebijakan rapid test atau swab ini adalah kebijakan kami untuk kemudian meminimalisir paparan COVID, terutama bagi petugas kami. Jadi sebagian yang sudah di swab, kemudian tidak mungkin lagi diisolasi dalam waktu beberapa hari lagi, segera diganti. Jadi ini adalah bagian dari upaya kami untuk kemudian memastikan proses di TPS itu bisa berjalan sesuai dengan protokol pencegahan COVID. Oke. Begitu, Mas. Ya, meskipun kemudian ini hanya beberapa hari, mekanisme atau aturan penggantian itu masih cukup ada waktunya, Bang Ilham? Masih ada waktu. Memang kita sudah menyiapkan beberapa cadangan dan bahkan juga kita sudah berkoordinasi dengan para pihak seperti lembaga pendidikan, beberapa pihak lain untuk kemudian menggantikan teman-teman yang terkena COVID. Ya. Dan terkait dengan BIMTEK kepada KPPS ini tidak semua kemudian dihadirkan dalam proses BIMTEK. Tetapi beberapa KPPS saja yang kemudian kita hadirkan untuk kita BIMTEK, nanti sebagian dari KPPS itu bisa kemudian men-sharing hasil BIMTEK-nya kepada anggotanya. Baik, Oke, Mas. Baik, Bang Ilham, tadi Mbak Titi juga menyoroti soal pengetahuan pemilih bagaimana dengan protokol kesehatannya. Kemudian protokol kesehatan yang diberlakukan nanti akan seperti apa sih? Mungkin banyak juga masyarakat yang di daerah-daerah yang pilkada belum terinformasi dengan baik. Gambarannya akan bagaimana sebetulnya, Bang Ilham? Ya, sebetulnya kan kita punya namanya relawan demokrasi. Karena mereka bekerja langsung ke komunitas-komunitas di bawah, sosialisasikan bagaimana kemudian nanti protokol kesehatan di TPS. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi tentu ada hal baru dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini. Pertama adalah kita memastikan nanti para pemilih harus menggunakan masker, ya, bawa alat tulis sendiri. Di dalam pemberitahuan kami akan sampaikan jam berapa saja mereka harus hadir untuk menghindari kerumunan. Di TPS juga kami siapkan hand sanitizer atau kemudian alat cuci tangan portable. Nah, sebelum ke TPS ini akan diukur dengan termogan. Oke. Kita masuk, nanti kita akan berikan sarung tangan ini. Kemudian mereka memilih, kemudian membuka sarung tangannya, karena sarung tangan itu sekali pakai, dan dengan tinta, di pintu keluar akan ada lagi alat cuci tangan. Oke. Kemudian nanti di sela-sela proses pemungutan penghitungan, itu nanti akan kita semprotkan disinfektan di TPS. Ya, baik. Pak Pandu, sudah ada protokol kesehatan standar yang ditetapkan ini, dengan harapan tentu apa yang dikhawatirkan ini tidak terjadi. Yang dikhawatirkan apa sih? Ya, Pak Pandu, ini misalnya kalau kemudian ada penularan, ada transmisi begitu ketika terjadi kerumunan masyarakat di pilkada. Memang bisa dihindari, sulit. Ya, mau diapain aja itu tidak mudah dihindari. Ya, jadi apalagi kita menghadapi banyak sekali masyarakat yang akan menggunakan hak pilih. Hak pilih itu sukarela loh, nggak wajib hukumnya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau mereka tidak mau datang, tidak mau milih, nggak apa-apa. Kenapa harus dipaksakan? Ya kan juga yang dirawat di rumah sakit harus ada informed consent. Satgas daerah juga nggak punya hak apapun untuk menentukan boleh atau tidak. Tidak punya itu. Yang bisa siapa? Dokter penanggung jawab pasien atau pelayanan kesehatan. Dia yang bertanggung jawab apakah pasiennya itu bisa diizinkan atau tidak. Jadi jangan mudah membuat ini adalah menyangkut nyawa manusia. Jangan main-main dengan nyawa manusia. Satu pun terjadi karena kematian karena akibat proses ini,
itu akan bisa dituntut KPU oleh keluarganya. Apalagi kalau keluarganya tidak mengizinkan, tetap dipaksakan untuk memberikan suara. Hak konstitusi itu tidak ada artinya dengan hak hidup. Itu semua orang harus sudah tahu. Dari DPR, KPU, semuanya harus sudah tahu. Kenapa masih meragukan, masih membicarakan hak konstitusi? Hak hidup itu lebih penting daripada konstitusi. Itu yang harus dipikirkan. Oke, jadi ketika kemudian ini kan kita tinggal 5 hari lagi, Pak Pandu, tidak ada juga kemudian opsi membatalkan pilkada begitu kan? Artinya kan tinggal kemudian bagaimana? Ya. Tidak perlu yang dirawat di rumah sakit didatangi. Oke, jadi itu yang kemudian menjadi sorotan Anda sebetulnya ya Pak Pandu? Iya. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, tanggapan dari Anda Mbak Titi bagaimana? Dengan memperhatikan perkembangan kasus positif COVID dan juga persiapan teknis penyelenggaraan, saya juga bagian yang sepakat ya, sebaiknya kita memikir ulang untuk pemberian hak pilih bagi pasien positif COVID di rumah sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri. Karena dari pantauan saya secara langsung, simulasi di dalam pemberian hak pilih terhadap pemilih dengan positif COVID, termasuk yang isolasi mandiri di rumah, itu tidak ada simulasinya gitu. Jadi bagaimana standar, prosedur, pengamanan, lalu tindak lanjut dari pemberian suara, kan ada perpindahan surat suara ya antara pemilih yang positif dengan petugas. Nanti itu kan surat suaranya digabungkan di dalam kotak yang sama. Setelah masuk dalam kotak langsung dihitung dengan tangan, walaupun memakai sarung tangan. Tetapi kan kita tidak pernah tahu kondisi di TPS itu seperti apa. Jadi dengan pertimbangan itu, maka untuk kepentingan yang lebih besar, saya kira adalah pilihan yang patut dipertimbangkan untuk memikir ulang soal pemberian suara pasien positif COVID. Yang juga perlu diperhatikan dan tidak banyak didiskusikan Mas Reinhardt ya, soal bagaimana penanganan terhadap limbah atau sampah yang dihasilkan dari TPS. Kan sarung tangan sekali pakai, lalu kemudian ada beberapa instrumen. Nah itu juga jangan sampai kemudian perlakuannya sembarangan dan malah menjadi medium penularan baru gitu. Saya setuju bahwa ketika keputusan untuk melanjutkan diambil oleh KPU, pemerintah, dan DPR, maka tanggung jawab maksimal itu harus ditunjukkan oleh 3 pihak ini soal bagaimana mereka menangani pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Terutama tadi ya soal petugas. Petugas itu memang di peraturan KPU ada pengaturannya Mas Reinhardt. Kalau 2 orang yang berhalangan, maka proses pemilihan masih bisa berlanjut hanya dengan 5 orang. Tetapi kalau kurang dari 5 orang, harus dilakukan rekrutmen penambahan. Nah, sementara kan waktu sudah mepet. Sebaiknya opsi-opsi misalnya untuk menunda kalau petugasnya kurang, itu menjadi pilihan yang diambil supaya pilkada kita tidak berisiko. Nah, termasuk juga soal bagaimana memastikan terhadap petugas pasca pemilihan. Ini kan saya tidak tahu apakah pasca pemilihan akan ada rapid atau tes swab lagi terhadap petugas. Itu juga perlu dipertimbangkan Pak Ilham. Karena justru interaksinya itu kan di hari H. Kalau kita belajar dari pemilu Sabah dan pemilu Amerika Serikat 3 November lalu, di Amerika Serikat misalnya itu mencapai puncak, ada penambahan kasus 190.000 lebih tertinggi, itu diperkirakan merupakan hasil dari pemilu 3 November 2020 lalu. Nah ini yang juga mitigasi yang oleh KPU perlu dipertimbangkan. Jadi bukan hanya perannya, tetapi paskanya juga harus dipikirkan. Kira-kira begitu Mas Reinhardt. Menarik ini, paskanya harus dipikirkan. Jadi kita coba di segmen berikutnya, kita coba akan ulas. Sebetulnya semangat diskusi ini adalah bagaimana di 5 hari terakhir ini kita memaksimalkan apa yang kemudian bisa dilakukan, kebijakan-kebijakan apa yang sekiranya perlu dipertimbangkan kembali agar apa yang kita khawatirkan akan terjadi klaster pilkada tidak terjadi begitu. Ini yang kemudian akan kita bahas di segmen berikutnya, merespon tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, dan sebetulnya dari masing-masing Anda, kita sudah siap atau belum sebetulnya untuk menghadapi pilkada di masa pandemi ini? Dijawab nanti, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Kang Saan. Kang Saan, yang jelas masih banyak tentu PR dari persiapan pilkada kita di 5 hari terakhir ini. Pengawasan dari DPR seperti apa, kemudian juga merespon tadi yang sudah kita diskusikan sejak awal, mulai dari kekhawatiran, dan juga masukan agar sebaiknya dibatalkan kebijakan untuk mendatangi pasien COVID-19. Dan tadi juga menarik, Mbak Titi menekankan juga pascanya bagaimana? Apakah DPR juga sejak awal sudah melihat bagaimana pasca
pilkada ini dites lagi orang-orang yang kemudian paling tidak petugasnya? Ya, pertama dari sisi kami ya, ketika mengawasi baik dengan penyelenggara di pusat, Mendagri, maupun ke daerah, secara teknis kepilkadaan, dari mulai soal data pemilihan dan sebagainya, dari sisa waktu itu, kita pastikan secara teknis mereka sudah siap ya. Walaupun ada mungkin kekurangan sana sini, tapi secara keseluruhan mereka sudah siap. Nah, memang yang menjadi problem itu kan meyakinkan, menjawab keraguan publik terkait dengan soal protokol kesehatan. Ya. Walaupun semua pihak, DPR, pemerintah, dan juga penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat, dalam ini pemilih, peserta, dan juga penyelenggara, itu dengan cara menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkada ini, dan DPR juga mendukung semua dari sisi anggaran dan sebagainya. Tapi memang sisa waktu ini yang harus dijawab keraguan itu tadi. Nah, walaupun misalnya penyelenggara sudah mulai menyiapkan diri dari sisi APD, dari sisi persiapan dirinya, melakukan rapid test dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya masukan-masukan dari publik sisa 5 hari ini tadi untuk datang ke rumah sakit yang menurut saya perlu izin dan sebagainya, dan itu banyak mudorotnya, itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh KPU, karena memang hak politik kan tidak bisa dipaksakan juga. Kalau keluarganya tidak mengizinkan, dan yang bersangkutan misalnya juga tidak menggunakan, kan tidak bisa kita paksa kan, gitu. Karena memang sifatnya hak politik dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Dan ini hal-hal ini yang harus dijawab oleh KPU. Oke, sebelum ke KPU saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, saya ingat betul beberapa hari lalu kita diskusi, Anda juga mengkhawatirkan di bulan Desember ini karena ada libur panjang, ada pilkada. Sekarang bagaimana kekhawatiran Anda, Pak Pandu? Tapi paling tidak begini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh semua pihak agar kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak betul-betul terjadi begitu? Ya, sejak 2 minggu yang lalu saya khawatir banget karena liburan panjang itu diizinkan dan sekarang rumah sakit penuh semua. Sekarang kita dalam periode panen kasus. Ya, jadi kalau mendengar banyak orang keluhan di rumah sakit di setiap kota di Pulau Jawa itu sama. Bandung saja udah kelabakan. Apakah pemerintah sekarang kelihatan sibuk? Enggak. Tenang-tenang aja. Banyak orang yang mau meninggal juga tenang-tenang aja. Memang kita merasa darurat sekarang? Enggak. Semuanya merasa tenang. Jadi mau diapain lagi? Jadi terserah Indonesia maunya apa. Mau bangsa ini mau membiarkan semua ini seperti ini seperti banyak orang yang mati. Jadi kalau ada buku How Democracy Die, ini How Democracy Make People Die. Karena masih dalam suasana seperti ini, prosesnya itu tidak bisa dijamin. Jangan menggunakan sekali-sekali kata-kata yang tidak bisa dipenuhi, menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Kalau ada apa-apa, apakah bisa tanggung jawabkan? Nggak bisa. Jadi harus dipertimbangkan betul setiap langkah-langkahnya itu. Jadi janganlah dipaksakan harus begini, harus gini. Hak konstitusi. Bagaimana bisa hak konstitusi itu menjadi wajib? Dalam konstitusi pertama adalah hak bangsa, hak negara dalam melindungi segala tumpah darah dan bangsa. Hak pertama aja nggak bisa dipenuhi, mau hak lainnya mana bisa dipenuhi. Jadi kita harus mempertimbangkan 5 hari ini. Mana yang kita bisa lakukan, mana yang kita lakukan, mana yang kita bisa jamin, mana yang kita tidak bisa jamin. Oke, paling tidak apa yang masih bisa dilakukan di 5 hari terakhir ini, Pak Pandu? Silakan para pelaksana yang tanggung jawab yang terhormat untuk memikirkan. Kan mereka yang selama ini memikirkan, nggak ada input yang diperhatikan juga. Memang saya tidak pernah mengatakan supaya ditunda, nggak didengar. Oke, saya ke Pak Ilham. Bang Ilham, menjamin kesehatan dan juga pilkada kita bisa aman di tanggal 9 Desember nanti bagaimana? Ya, saya kira KPU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti protokol dan COVID-19. Salah satunya tadi, bagaimana kemudian kami memastikan petugas kami terlebih dahulu sehat dan mampu melayani masyarakat.
Dan tadi terkait yang di rumah sakit sebetulnya tidak ada pemaksaan ya. Tentu kita berkoordinasi dengan rumah sakit dan dengan gugus tugas. Kalau memaksakan memang dalam demokrasi kita bukan seperti di Australia yang mewajibkan orang untuk memilih, bahkan didenda jika tidak memilih. Tapi kemudian sekali lagi kita tetap akan berkoordinasi dengan para pihak tentang bagaimana kemudian kita memberikan fasilitas hak konstitusional kepada masyarakat. Bang Ilham. Masukan-masukan ini menjadi pertimbangan kami. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas yang tentu saja berwenang ya dalam proses pencegahan COVID-19. Baik, Bang Ilham. Koordinasi kami akan terus intens terkait dengan. Terima kasih Pak Pandu dan Titi. Baik, Bang Ilham, terakhir singkat saja dari Anda, berarti sudah seberapa siap kita sebetulnya pilkada nanti di tengah pandemi tanggal 9? Ya, saya kira kita dengan upaya maksimal kami untuk kemudian memastikan masyarakat dapat memilih dan datang ke TPS, saya kira sudah 90% kita siap untuk menjalankan pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Lagi kami akan memperhatikan masukan-masukan dari Pak Pandu, dari Titi dan sebagainya, kemudian memastikan proses penyelenggaraan pilkada nanti bisa berjalan dengan baik. Terakhir ke Mbak Titi, singkat saja Mbak Titi, kesimpulan dari Anda apa Mbak Titi di 5 hari menjelang pilkada ini? Kita ini sekarang sedang berada di antara segala keterlanjuran ya, karena kalau dari regulasi saja undang-undangnya itu tidak diubah. Undang-undang kita tuh masih undang-undang biasa. Semuanya itu mengandalkan KPU untuk melakukan penyesuaian terkait dengan situasi pandemi. Bukan undang-undang pilkada di tengah pandemi ya? Sekarang maka pihak-pihak yang memutuskan pilkada lanjut harus bertanggung jawab penuh membuktikan bahwa mereka mampu menjawab kekhawatiran publik. Gitu. Kalau publik itu kan mereka akan pergi ke TPS kalau mereka merasa aman, kalau mereka merasa tidak aman ya mereka tidak akan pergi ke TPS. Nah kerja keras inilah yang saya kira 5 hari ke depan betul-betul tantangan sangat besar bagi semua pihak terkait dengan pilkada kita. Termasuk juga Kang Saan dan kawan-kawan ya Mbak Titi dan juga Pak Pandu untuk bisa menjamin juga, ikut menjamin bagaimana pilkada ini bisa aman sebetulnya, tidak hanya kemudian hanya penyelenggara. Gimana Kang Saan, singkat? Ya, pasti kami akan mengawasi terus, kami akan mengontrol untuk memastikan bahwa pilkada ini tidak seperti dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Baik. 5 hari terakhir ini mudah-mudahan kita masih bisa berharap ada perubahan, ada perbaikan lagi dan juga semakin matang persiapan pilkada serentak di tanggal 9 sehingga kekhawatiran yang mungkin kita takutkan atau mungkin banyak orang juga khawatir tidak terjadi. Terima kasih banyak Pak Pandu, Mbak Titi, Kang Saan, terima kasih banyak, Bang Ilham, terima kasih banyak. Diskusi yang sangat menarik pada malam hari, tapi sayang kita harus sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak dan juga Mbak Titi sekalian. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election.